Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini pada Honda Beat Carbo mengalami lampunya itu redup teman-teman. Kira-kira seperti itu. Lampunya itu meskipun sudah digas, dia itu tetap redup ya. Tapi ini sudah saya coba diganti kiprok yang baru, ternyata lebih terang teman-teman. Dan gara-garanya itu kiproknya sudah rusak. Mungkin elemen yang di dalam sudah mulai melemah. Apalagi setelah mesin sangat panas, maka kiprok ini sudah tidak bisa lagi menahan. Dia tambah redup sekali, tidak bisa terang sama sekali lampunya. Tapi gara-gara ini mesinnya masih dingin, jadi seperti terlihat biasa saja. Tapi setelah mesin panas, dia sangat redup sekali teman-teman. Sepul sudah saya cek, masih bagus pengisiannya, penerangannya. Di sini yang harus diganti adalah regulator atau kiproknya, seperti itu. Saya tanpa menggunakan alat seperti AVO dan yang lain-lain. Kiprok yang baru sudah saya beli, ini ya. Ini sebentar lagi saya pasang, tapi sebelumnya kita coba dulu yang menggunakan lampu ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Jika dia ditarik, dia malah meredup. Kadang ada juga yang seperti itu teman-teman. Oke, kita coba menggunakan kiprok yang baru ya teman-teman. Ini sudah saya pasang yang baru. Ini ya. Ini saya membelinya yang original, harganya itu 110 sampai 125.000. Harga kiprok atau regulator Beat Carbo yang original. Kita langsung coba. Oke, ini menggunakan yang original ya teman-teman. Sebentar saya tunjukkan. Itu ya. Jelas lebih terang. Bisa teman-teman bandingkan, itu kiproknya atau regulatornya yang rusak ya. Jika menggunakan regulator yang lama, dia lama-kelamaan akan panas, sangat panas teman-teman. Dia memang sudah error, sudah waktunya ganti. Ini masih bawaan sepeda motornya, masih pabrikan ya. Sudah jelas kira-kira seperti itu. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara cek pengisian yang normal ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, pada sepeda motor DC atau arus searah, biasanya itu sepeda yang baru-baru atau mulai dari 2010 ke atas rata-rata sudah menggunakan arus DC. Jadi tanpa aki sepeda motor wajib nyala. Seperti itu syaratnya sepeda motor DC. Jadi jika akinya dilepas sepeda motor malah mati, berarti sudah dipastikan regulatornya rusak. Jadinya prinsipnya harus bisa hidup tanpa menggunakan aki, kecuali sepeda motor Yamaha seperti Mio J, Vixen, itu pengisiannya berbeda lagi. Dia memang wajib menggunakan aki ya teman-teman, karena berbeda pada regulatornya. Pada sepeda motor Honda wajib hidup meskipun tanpa menggunakan aki, begitu. Berarti untuk regulatornya normal. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek kabel putih pengisian, karena pada sepeda motor Honda Beat kabel yang di daerah sini sering putus, jadi mengakibatkan aki tekor karena mengambil energinya itu dari aki, bukan dari sepul, yang sering terjadi pada ini ya. Ini tali tisnya ini bisa mengakibatkan kabel putih pengisian ini bisa putus. Kita cek dulu strumnya sebelum menganalisa apakah kiproknya yang rusak, kira-kira seperti itu. Kita sambungkan kabel, lalu kita engkol ya teman-teman. Nah itu ya, untuk apinya kuat, sangat deras, sangat besar untuk arus listriknya. Berarti pengisian di sini normal, seperti itu.
Dan jika masih saja aki tekor, berarti teman-teman harus mengganti regulatornya yang di sini. Oke. Untuk lampu saya akan juga cek. Kita ambil kabel warna kuning di sini. Oke. Kita engkol. Oke, ada ya teman-teman, tapi memang ukuran arusnya itu lebih besar pengisian daripada penerangan. Ini ya. Yang penting untuk kuning dan putih ini sama-sama ada, berarti yang dari sepul dan kabel yang dari sepul tidak ada yang putus. Setelah itu kita pasang ke regulatornya. Cara cek pengisian, kita sambungkan kabel yang warna merah di sini ya. Tapi sebelumnya akinya harus dibuka dulu, seperti itu. Ini ya teman-teman, akinya sudah saya buka, karena jika tidak dibuka akan mengakibatkan konslet jika digandeng dengan ground. Ini ya, kita ambilkan dari kabel yang warna merah itu ya. Setelah itu kita engkol lagi. Oke, mantap. Keras sekali untuk arusnya ya teman-teman. Begitu cara cek menggunakan tanpa menggunakan alat. Kita hanya membutuhkan kabel. Cara menganalisanya seperti itu. Apakah sepul yang rusak, apakah regulator yang rusak, ataukah ada kabel yang putus. Seperti itu. Tapi ini berhubung sudah baru, sudah normal, jadi masih bagus ya teman-teman. Saya tidak punya contoh kiprok yang rusak pengisiannya, seperti itu. Kemungkinan teman-teman mengalami sepeda motor mati mendadak waktu jalan atau berebut, tapi setelah diparkir agak lama dia mau hidup kembali. Kemungkinan yang terjadi seperti itu pada regulatornya, karena regulator tidak bisa mengisi aki, maka sepeda motor akan mengambil energi dari aki. Dan setelah akinya tekor, akinya habis, maka sepeda motor akan ikut mati. Dan jika regulatornya masih normal, meskipun aki tekor, dia bisa hidup menggunakan energi sepul yang dari dalam sini, dari dalam magnet ya teman-teman. Sampai di sini bisa dimengerti untuk jalur-jalurnya ya. Saya ulangi sekali lagi, putih yang pengisian dari sini ya teman-teman, dari sepul sini. Dia masuk naik ke atas menuju regulator, dan oleh regulator akan dikeluarkan lagi menjadi kabel warna merah, yaitu dengan arus DC 12 volt seperti itu untuk kiprok yang normal, yang stabil. Dan dari kabel merah dia akan berfungsi menuju dicabang menjadi dua, yang satu menuju kontak dan yang satu lagi menuju aki sebagai pengisian atau yang ngecas aki, seperti itu teman-teman. Untuk untuk kabel yang warna kuning, dia keluar dari sepul, kumpul di sini ya teman-teman, masuk ke kiprok dan dikeluarkan lagi menjadi tetap warna kuning dengan jalur yang sama. Akan disebar menuju seluruh lampu agar lampunya tidak cepat putus sebagai penahan. Kira-kira seperti itu. Untuk ground, ini ground yang dari sepul, yang dari bawah ya teman-teman. Berikut penerangan dari saya. Jika teman-teman kurang mengerti, monggo di kolom komentar. Ini sudah saya bahas semua, mulai dari pengisian, mulai dari penerangan dan jalur-jalurnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.